Onti kenapa diam saja? Ayo jawab. Onti bilang daerah ini ada di Surabaya dan Surabaya itu jauh dari Jakarta. Tapi aku tidak mau jauh-jauh dari Onti. Jadi nanti Onti ikut aku ke Jakarta. Rumah Momi sama Dedi besar. Onti tinggal pilih aja mau tidur di kamar mana. Jessica tersenyum melihat sorot mata polos dan senyuman tulus anak ini. Samudra mengatakan itu karena tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jika dia tahu bahwa Jessica lah penculik dan menjadi incaran keluarganya, Samudra pasti akan ketakutan. Jangankan menawari tempat tinggal, Jessica yakin Samudra tidak akan mau berdiri sedekat ini. Tapi meskipun begitu, Jessica tetap menyukai momen ini. Momen kebersamaannya dengan Samudra. Samudra membuatnya merasakan menjadi seorang ibu meskipun hanya beberapa hari. Oni punya rumah sendiri. Jadi Onti tidak bisa tinggal di rumah Samudra, ucap Jessica. Oh oke. Nanti aku akan sering mengunjungi Onti. Ilya. Pagi ini mereka menghabiskan waktu bersenang-senang. Melihat tanaman padi, melihat tanaman umbi-umbian dan masih banyak lagi. Setiap ada warga yang datang ke sawah, Jessica langsung menghindar dan mengajak Sagara menuju ke ladang yang sepi. Puas berjalan-jalan sekarang mereka ada di sebuah gubuk tengah sawah. Wow, dilihat dari dekat semakin bagus Onti. Jessica hanya tersenyum sembari menatap wajah Samudra dari samping. Samudra. Ya. Kalau misal Onti adalah orang yang sebenarnya menculik kamu, apa yang akan kamu lakukan? Menculikku. Ya misalnya saja Onti penjahat yang sebenarnya. Onti menyamar menjadi pelayan malam itu. Lalu membekap mulut kamu dan membawa kamu ke sini. Onti penjahat yang licik. Onti membuat skenario seolah-olah Onti polisi yang baik. Tapi sebenarnya Onti orang jahat. Samudra diam. Namun wajahnya tampak sedang berpikir keras. Aku bingung. Jessica tersenyum dan mengacak rambut Samudra. Usia Samudra kurang lebih mungkin berusia 5 tahun. Dia mungkin tidak mengerti maksud pertanyaannya. Onti penculik. Tapi Onti membelikanku baju, membelikanku makanan, mengajakku jalan-jalan, berarti Onti tetap penculik yang baik. Aku tetap sayang sama Onti. Karena Onti baik sama aku. Berarti kalau Onti jahat, kamu benci sama Onti. Lia, aku benci orang jahat. Aku juga bakal benci sama Onti kalau Onti jadi jahat. Aku akan gigit Onti. Samudra pura-pura menggigit lengan Jessica. Jessica tertawa dan pura-pura kesakitan juga. Tangan Jessica seolah bergerak sendiri untuk menarik Samudra dalam pelukan. Dipeluk dengan erat bocah kecil yang membuat harinya begitu bahagia belakangan ini. Onti, ayo pulang aku lapar. Ayo. Jessica turun dari gubuk lebih dulu dan membantu Samudra turun juga. Sesampainya di rumah, Jessica langsung masak untuk makan siang. Tadi pagi Jessica tidak masak, mereka makan sisa ayam goreng semalam. Aku benar-benar jadi babysitter sekarang. Nada kalimatnya memang kelihatan kesal, tapi raut wajahnya yang berseri-seri menunjukkan betapa gembiranya Jessica sekarang. Rasanya seperti seorang ibu yang sedang menyiapkan makanan untuk anaknya. Samudra tidak ikut ke dapur. Tadi sedang menonton film kartun di TV. Jessica akan segera menyelesaikan masakan ini dan mereka bisa makan bersama. Selesai masak, Jessica menuju ke ruang tengah. Ternyata Samudra tidur. Lucu sekali. Saat Jessica sedang fokus memperhatikan wajah Samudra sembari mengusap pipinya, terdengar suara motor. Sepertinya berhenti di depan rumah. Milik siapa motor itu? Selama Jessica berada di sini, ini pertama kalinya ada motor yang ke sini. Beranjak dari kursi, Jessica mengintip dari balik gorden. Di sana ada dua orang laki-laki turun dari motor masing-masing. Kedua laki-laki itu membuka helm dan saling menatap. Benar ini rumahnya. Lihat foto yang dikirim bos persis seperti rumah ini. Mereka tampak mengamati rumah di depan mereka. Langsung eksekusi sekarang.
Bos mau kita membunuh mereka secepat mungkin dan tidak ada jejak apapun. Ini fotonya. Salah satu dari mereka mengeluarkan foto dari saku jaket dan mengamati foto itu lebih lekat. Foto Jessica dan Samudra. Mereka adalah pembunuh bayaran yang disewa seseorang untuk melenyapkan Jessica dan Samudra. Jangan sampai salah bunuh orang, bisa repot mengurus jasadnya. Oke. Setelah merapikan sarung tangan agar tidak ada sidik jari yang tertinggal, tak lupa juga memakai penutup wajah, dua laki-laki itu melangkah menuju ke teras rumah. Pintu tidak dikunci, semakin memudahkan mereka masuk ke dalam rumah. Ada aroma masakan. Sepertinya mereka di dapur. Mereka melewati ruang tamu yang kosong menuju ke dapur. Saat menuju ke dapur mereka melewati ruang tengah. Di sini ada televisi yang masih menyala, ada juga bekas bungkus makanan-makanan ringan, dan ada satu bungkus ciki yang masih tersisa setengah. Namun kosong. Ruang tamu dan ruang tengah sama-sama kosong. Tidak ada tanda-tanda keberadaan mereka. Ayo cepat ke dapur. Mengeluarkan pisau lipat dari saku, mereka mengendap-endap menuju ke dapur. Namun ternyata kosong juga. Piring-piring berisi lauk tertata rapi di meja makan. Dilihat dari makanan yang mengeluarkan asap sepertinya baru matang. Tapi di sini tidak ada siapapun. Berpencar sekarang. Akhirnya mereka berpencar. Satu ke samping kanan dan yang satunya ke samping kiri. Mengecek kamar dan teras samping. Namun kosong. Tidak ada tanda-tanda keberadaan siapapun di sana. Akhirnya mereka sama-sama menuju ke teras belakang. Kosong. Apa mereka melarikan diri? Artinya perempuan bernama Jessica itu sudah tahu kedatangan kita ke sini. Saat kita sibuk mengobrol di depan tadi, sepertinya dia menyusun rencana dan pergi dari rumah ini. Kalau begitu mereka pasti belum jauh. Kalau mereka melarikan diri lewat belakang rumah ini, kemungkinan besar mereka menuju ke hutan. Mereka saling menatap. Menganggukkan kepala bersamaan dan bergegas mengikuti jalan setapak di belakang rumah menuju ke hutan. Kita tidak boleh gagal membunuh mereka atau uang 500 juta melayang. Baik. Sekarang Hiro dan Sagara bersama tim Levi sedang mengumpulkan CCTV dari jalanan yang dilewati mobil Jessica. Namun cara ini sangat menguras tenaga dan waktu. Tapi mereka juga tidak punya cara lain. Di tengah fokus mereka, tiba-tiba ponsel Hiro berdering. Ada telepon dari Sonia. Sayang, kakak sedang sibuk. Lia, kak, aku tahu. Tapi dengarkan dulu, aku punya informasi keberadaan Samudra. Wajah lesu Hiro seketika berubah semangat. Informasi apa? Tadi tiba-tiba ada chat masuk dari nomor tak dikenal. Orang ini mengirimkan alamat rumah dan Google Maps. Awalnya aku pikir chat ini dari orang iseng, tapi nomor tak dikenal itu mengirim foto Samudra. Foto Jessica juga. Aku sudah kirimkan alamat rumah, Google Maps, foto Samudra dan Jessica, ada juga screenshotan semua pesan yang orang itu kirim, ke nomor kakak. Tanpa mengakhiri panggilan, Hiro mengecek pesan-pesan yang dikirim Sonia. Sagara, tepikan mobil dulu. Kenapa? Sudah, berhenti dulu. Sagara belum tahu apa yang terjadi, namun melihat wajah tegang dan serius Hiro sambil menatap layar ponsel, sepertinya ada informasi penting. Setelah menepikan mobil, Sagara menuntut penjelasan. Lihat ini. Hiro menunjukkan layar ponselnya pada Sagara. Sonia bilang ada nomor tak dikenal mengirimnya pesan-pesan ini. Dia mengaku Jessica. Unknown number, suruh Nadira cepat datang kemari kalau ingin putramu selamat. Halo, Kak Hiro. Aku punya nomor Jessica yang lain, tapi nomornya sudah tidak aktif dan ini nomor baru. Jadi aku tidak bisa memastikan orang ini benar-benar Jessica atau bukan. Sagara dan Hiro masih sama-sama diam. Sagara terus mengamati foto Samudra yang dikirim Jessica. Sedangkan Hiro mengamati wajah Sagara, menunggu reaksinya. Hiro masih bimbang.
Sebaiknya mempercayai informasi ini atau tidak. Menurut lo informasi ini valid? Atau jebakan untuk mengalihkan fokus kita? Tanya Hiro. Sagara masih diam. Wajahnya kelihatan makin serius. Kita ke alamat ini sekarang. Aku hubungi Levi dan tim yang lain. Kita bergerak ke alamat ini. Lo yakin? Gimana kalau ini jebakan? Gue juga tidak tahu. Sekarang gue cuma mengandalkan firasat. Dan firasat gue mengatakan Samudra ada di sekitar sini. Jessica terus berlari membawa Samudra di gendongan punggungnya. Sesekali menoleh ke belakang untuk memastikan jejak mereka. Sejauh ini aman. Belum ada tanda-tanda kemunculan mereka. Jessica berharap mereka tidak mengejar sampai ke sini. Ponsel ini. Jessica melempar ponsel ke semak-semak, tanpa mematikan data. Tujuannya sudah pasti, supaya ponsel bisa dilacak. Harapan satu-satunya Jessica sekarang Sonia menyampaikan pesannya pada Nadira atau siapapun yang bisa datang kemari. Kenapa Jessica menghubungi Sonia, bukan langsung Nadira? Karena Jessica tidak punya kontak Nadira atau Sagara atau Hiro. Sebenarnya Jessica juga tidak punya kontak Sonia. Tapi karena sering chattingan sejak tahun-tahun yang lalu, Jessica hafal nomor Sonia. Onti. Merasakan tubuhnya terlonjak-lonjak, akhirnya Samudra terbangun. Tangan-tangan kecilnya melingkar erat di leher Jessica agar tidak jatuh. Kenapa Onti lari-lari? Tanya Samudra setelah menyadari situasi. Saat mengedarkan pandangan, Samudra terkejut di sekelilingnya hanya ada pohon-pohon tinggi. Ada orang jahat yang mengejar kita. Orang jahat. Lia, sepertinya komplotan yang menculik kamu di pesta malam itu. Samudra semakin mengeratkan pelukannya. Jessica bisa merasakan itu. Sial, apa ucapannya tadi menakuti Samudra. Harusnya tadi Jessica berbohong saja dan mengatakan alasan mereka lari-lari sekarang karena ingin jalan-jalan saja. Dengan begitu Samudra tidak akan takut. Tapi sudah terlanjur. Samudra anak yang hebat. Jangan takut ya. Ada Onti. Onti akan melindungi kamu. Samudra diam. Jessica berhenti berlari dan mengedarkan pandangan, mencari-cari tempat persembunyian. Pilihannya tertuju pada sebuah pohon berukuran sedang yang sekelilingnya ditumbuhi semak-semak. Jessica bergegas berlari ke sana sekaligus untuk beristirahat. Berlari sambil menggendong Samudra cukup menguras tenaga. Kita istirahat di sini sebentar. Dengan hati-hati Jessica menurunkan Samudra dari gendongan. Setelah Samudra duduk dengan nyaman, Jessica duduk di sampingnya. Menyandarkan punggung di pohon, Jessica mengatur nafas. Nafasnya tersengal, dadanya naik turun dan keringat membasahi nyaris sekujur tubuhnya. Samudra memandang Jessica tak berkedip. Kamu takut? Tanya Jessica. Bukannya menjawab, Samudra justru memeluknya. Aku tidak takut. Ada Onti bersamaku. Tapi aku takut nanti Onti dijahati penjahat itu. Jessica tersenyum dengan mata berkaca-kaca. Seumur hidup ini pertama kalinya ada seseorang yang mengkhawatirkannya. Bahkan orang tua kandungnya tidak pernah mengkhawatirkannya. Setiap mereka menelpon, yang ditanya pasti selalu uang, uang dan uang. Karena itu, saat mendapat perhatian kecil seperti ini, Jessica ingin menangis. Jessica tidak pernah menangis karena luka fisik. Tapi hal-hal yang menyangkut perasaan seperti ini, selalu bisa membuat Jessica menangis. Onti, Samudra mendongak, menatap kedua mata Jessica dengan sorot mata bersungguh-sungguh dan penuh tekad. Aku juga kuat. Aku akan melindungi Onti. Onti tahu Samudra sangat kuat. Dengan lembut Jessica mengusap rambut Samudra dan mencubit pipinya. Samudra tidak protes, justru menunjukkan senyuman termanisnya. Tampan sekali, saat besar nanti Samudra pasti akan kerepotan menolak banyak pernyataan cinta dari para gadis. Sesekali Jessica mengintip dari balik semak-semak mencari keberadaan dua orang itu. Jessica belum tahu siapa mereka,
tapi satu hal yang pasti, niat mereka pasti buruk. Mungkin saja mereka orang suruhan si orang dalam itu. Disuruh untuk melenyapkan Jessica dan Samudra. Jika benar, orang itu sudah menyalahi aturan kontrak. Perjanjian awal tidak ada pertumpahan darah, tapi orang itu justru mengirim pembunuh bayaran. Ah, apa yang Jessica harapkan dari seorang kriminal? Sudah pasti dia tidak akan menepati janjinya. Onti, jangan bicara apa-apa, diam ya. Sekarang tidak ada gunanya menyumpahi orang itu, Jessica harus mencari cara lolos dari pengajaran mereka. Tidak mungkin terus berlari, karena semakin dalam, hutan semakin lebat dan semakin susah dilewati. Jadi satu-satunya cara yang bisa Jessica lakukan sekarang, melumpuhkan dua orang itu sebelum mereka menyerang. Tapi bagaimana caranya? Sagara, Hiro, dan tim telah tiba di rumah. Mereka langsung turun kendaraan dan melakukan pemeriksaan. Sesaat mereka dibuat penasaran dengan keberadaan dua motor di depan rumah. Motor trail itu kemungkinan besar milik laki-laki. Entah milik komplotan Jessica atau milik orang lain. Tapi, di teras rumah ini tidak ada siapa-siapa. Berpencar, Levi memberi komando pada timnya. Mereka bergegas masuk ke dalam rumah. Dengan teliti mereka mencari di setiap ruangan. Jangan sampai ada yang terlewat. Bahkan mereka mencari di dalam kolong meja dan lemari. Mungkin saja Samudra disekap di sana. Namun nihil. Rumah ini kosong. Pas Sagara, Levi membawa keranjang pakaian pada Sagara. Ini. Sagara melihat keranjang baju itu dan mengambil sepasang baju dan celana, baju ini. Ini pakaian yang dipakai putra saya di pesta. Tidak salah lagi. Samudra pasti dibawa ke rumah ini. Sagara memeluk baju putranya untuk menyalurkan kerinduan. Tapi rumah ini kosong, kemungkinan besar mereka sudah pergi, ucap Levi. Makanan di ruang makan masih utuh. Logikanya mereka tidak mungkin pergi tanpa makan. Kecuali mereka terpaksa pergi atau kabur, ucap Hiro yang terdengar masuk akal. Apa mungkin ada orang lain yang mengincar Samudra? Atau mungkin musuh Jessica sendiri? Itu dua motor di depan. Mungkin pemiliknya bukan komplotan Jessica, tapi penjahat lain. Jessica kabur menghindari mereka. Levi kembali menganalisis. Sagara dan Hiro mengangguk bersamaan. Ponselnya Jessica. Apa ada di sini? Para bodyguard itu menggelengkan kepala sebagai jawaban dari pertanyaan Sagara. Titik lokasi ponsel Jessica bukan di rumah ini, Pak. Tapi masih lumayan jauh dari sini. Di sebelah sana, masuk ke dalam hutan, jelas Levi. Berarti benar dugaan kita. Kemungkinan besar Jessica kabur ke dalam hutan. Dan dua orang pemilik motor di depan, mengejarnya. Mungkin saja Samudra ada bersama Jessica, ucap Hiro. Tak menunggu lama, mereka segera menuju ke hutan mengikuti Google Map-nya. Sial, di mana perginya mereka? Kita sudah berlari sangat jauh, tapi belum ketemu juga. Dua laki-laki itu tampak ngos-ngosan, mengatur nafas. Atau jangan-jangan perempuan itu tidak melarikan diri ke hutan. Bisa jadi, dia pergi ke samping rumah kanan atau kiri menuju ke ladang warga. Benar, kita keluar dari hutan ini saja. Mereka berlari menjauh. Membuat Jessica yang sejak tadi mengamati mereka merasa lega. Posisi mereka tadi dekat sekali. Jessica was-was ketahuan. Tapi untung saja mereka pergi. Aman, Jessica mengusap punggung Samudra. Penjahat yang mau menangkapku sudah pergi, Onti. Sepertinya begitu. Harapan Jessica juga begitu. Berharap mereka pergi dan tidak datang ke hutan ini. Semoga saja tujuan mereka memang benar-benar ke ladang warga. Jessica juga harus segera keluar dari hutan sebelum malam. Khawatirnya ada binatang buas seperti ular, harimau, babi hutan dan lain-lain. Samudra, kita pergi dari sini. Jessica baru saja berdiri namun tertangkap, membeku. Sesaat tubuh Jessica tidak bisa digerakkan.
Lutut-lututnya mendadak terasa lemas. Saat perlahan mengangkat kepala, pandangannya bertemu dengan wajah mengerikan dua lelaki di depannya. Para penjahat yang mengejarnya, entah bagaimana tiba-tiba muncul lagi di depannya. Onti mereka. Samudra juga terkejut dan mencengkram ujung kaos Jessica semakin kuat. "Sini kamu anak manis." Salah satu dari mereka mengulurkan tangan pada Samudra dengan senyuman mengerikan. "Pergi kalian." Jessica berteriak kencang dan mendorong dua orang itu sekuat tenaga menjauh dari Samudra. Dua laki-laki itu tidak ada persiapan sehingga tubuh mereka terhuyung dan jatuh ke tanah. Tak menyia-nyiakan kesempatan, Jessica mengambil kayu dan menancapkan ke dada laki-laki tanpa jaket. Jessica sudah menyiapkan kayu itu dan mencari yang ujungnya runcing, sehingga saat menancap, bisa sangat dalam. "Ak!" Laki-laki itu menjerit, merasakan sakit luar biasa di dada kirinya. Sialan, temannya tidak terima dan langsung menendang Jessica dari samping. Tendangan itu sangat kuat sampai tubuh Jessica terguling. "Gue bunuh lo yang pertama." Orang itu mengeluarkan pisau dan mengarahkan pada Jessica. Jessica secepat mungkin berdiri dan mengarahkan gagang kayu pada orang itu. Kedua pupil matanya bergerak waspada. Onti. Samudra ketakutan. Tubuhnya menggigil dan lututnya terasa lemas. Untuk pertama kali dia melihat adegan action nyata di depan mata. Selama ini dia hanya melihat dari film. Dan rasanya sangat menakutkan. "Tetap di sana," peringat Jessica. "Aku akan timu hidup-hidup." Jessica terkekeh, "Silakan. Kalau bisa." Bak. Jessica menendang pisau dari tangan laki-laki itu sampai jatuh. Sesaat laki-laki terkejut, tidak menyangka Jessica bisa bela diri. Di dunia malam selalu bertahun-tahun, tentu Jessica harus membekali diri dengan kemampuan bela diri. Jika tidak, mungkin Jessica sudah mati bertahun-tahun yang lalu. Pernah suatu hari ada pelanggan yang memesan dirinya. Tapi pelanggan itu membawa 5 orang temannya. Jessica nyaris diperkosa 6 orang. Tapi untung saja dia jago bela diri dan bisa menghajar 6 laki-laki itu. "Kamu pikir bisa mengalahkanku?" Laki-laki itu mengerang keras, kemarahannya tersulut. Harga dirinya sebagai laki-laki tidak terima dikalahkan oleh perempuan. Maka akan dia tunjukkan kekuatannya. Sialan. Mereka bertarung tanpa senjata. Jessica tahu dia tidak akan bisa mengimbangi kekuatan laki-laki ini yang sepertinya sudah terbiasa bertarung. Tapi titik darah penghabisan Jessica tidak akan menyerah bahkan jika dia harus mati dihajar Jessica tidak akan berhenti melawan. Bak. Laki-laki terhuyung saat mendapat tonjokan di perut. Namun tak tinggal diam dia membalas menonjok rahang Jessica, sampai terjatuh di tanah. Bak. Tak melewatkan kesempatan laki-laki itu menendang perut Jessica. Tendangan kuat membuat Jessica terbatuk-batuk. Berdiri jalang. Serak. Jessica menjegal kaki laki-laki itu sampai jatuh lalu Jessica naik ke atas tubuhnya dan menonjok wajahnya. Namun baru 4 kali pukulan di wajah, laki-laki itu bisa membalik tubuh Jessica menjadi di bawah dan tanpa belas kasihan mengepalkan tangan dan menonjok wajah Jessica berulang kali. Onti. Samudra tidak tinggal diam dan melemparkan batu pada orang itu mengenai punggungnya. "Jangan sakiti Onti." Dengan wajah berdarah-darah, Jessica menggeleng. "Ja jangan. Lari." Air mata Jessica mengalir dari sudut mata. Bukan, Jessica menangis bukan karena rasa sakitnya, tapi rasa takutnya mereka membunuh Samudra. Pergi. Bak. Setelah melayangkan tonjokan yang terakhir laki-laki itu bangkit. Samudra termundur selangkah. "Kemari kamu. Aku akan membunuhmu dan memakan dagingmu anak sialan." Laki-laki itu terus berjalan mendekat Samudra dan berhasil mencengkeram kerah bajunya. "Aku akan melemparmu sampai tulang-tulangmu patah." Laki-laki itu hendak mengangkat tubuh Samudra namun. Serak. Jessica berhasil bangkit dan menancapkan pisau milik laki-laki itu yang dibuang tadi ke punggungnya.
Aku tidak akan membiarkan kamu menyakitinya. Aku, serak. Belum sempat Jessica menyelesaikan kalimatnya, tiba-tiba tubuhnya dibalik dan sebuah pisau menancap di perutnya. Laki-laki yang dadanya kirinya tertancap gagang kayu tadi berhasil bangkit dan menusuk perut Jessica.